semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Nufita diberikan kesempatan oleh Ibu Meta untuk mengajar di kelas Integrated Marketing Communication untuk di pertemuan ke-10. Jadi, apakah di sini bisa berinteraksi? Maksudnya pasti apa ya, bisa berdiskusi kan ya kondisinya? Aman ya? Oke, Aman. slide share dulu. Sudah terlihat ya? Eh, Aman? Sudah terlihat? Sudah terlihat, Bu. Oke. Ya, Terlihat hari juga. ini ya, terima kasih. Hari ini kita membahas tentang proses komunikasi dan perilaku konsumen. Eh, Kalian kan kelas digital, pemasaran digital ya. Jadi memang di pemasaran digital kita melihat bahwa komunikasi itu sangat penting. Karena apa? Karena konsumen sekarang ini telah menerima ribuan pesan setiap hari, apalagi kita di era digital. Anda buka Instagram, langsung muncul banyak pesan. Ketika Anda memberikan promosi TikTok, muncul ribuan pesan, YouTube, bahkan billboard di jalan juga banyak, email marketing juga banyak, dan konten-konten influencer di zaman sekarang itu juga ribuan. Dan ini menjadikan komunikasi itu lebih sulit untuk diterima oleh konsumen karena banyak pesaingnya. Kalau dulu kita ingat, kalau kita nonton di TV, biasanya kita nonton TV ada iklan, kita terpaksa harus melihat iklan itu sampai iklan itu selesai. Atau bisa juga kita sambil main handphone misalnya, tapi iklan tadi terdengar oleh kita. Tapi di era digital ini, persaingan semakin ketat sehingga pemasaran itu semakin sulit karena komunikasinya bisa jadi tidak nyampe ke konsumennya. Yang kedua ini tidak semua pesan diperhatikan. Jadi kita kadang mungkin Anda semua pasti di ada konten tertentu Anda nggak notice eh, dan yang lain-lain. Jadi menciptakan menciptakan strategi tertentu karena tidak semua pesan itu diperhatikan oleh audiens kita. Jadi di sini ada bisa jadi yang pertama perhatiannya pendek, cuma sebentar aja memperhatikan, multitasking. Jadi sambil melakukan hal-hal yang lain, misalnya Anda diinformasikan, Anda melihat YouTube sambil melihat yang lain, itu namanya multitasking. Terus yang ketiga adalah clutter. Clutter itu terlalu banyak iklan yang ada, sehingga Anda tidak ingat ini bicara tentang apa dan yang lain bicara tentang apa. Oleh karena itu, kita ataupun brand harus mampu yang pertama menarik perhatian, membangun makna, dan mempengaruhi perilaku konsumen. Ya, di sini paham. Terus kemudian di sini kita bicara tentang komunikasi. Komunikasi itu yang penting membangun kesamaan pemikiran. Kesamaan pemikiran artinya saya menyampaikan Anda tentang A, Anda harus mempersepsikannya sebagai. Jadi tidak bisa saya bilang A, Anda interpretasinya B. Itu berarti komunikasinya gagal. Nah, bisa jadi apa namanya hal ini terjadi kegagalan itu karena yang kita namakan noise. Kita, kita jelaskan di sini. Jadi dari pemasar sumber, eh, misalnya ini bisa influencer, bisa iklan dan yang lain-lain. Kemudian ada tujuannya. Tujuannya mau apa? Jadi apakah tujuannya membangun brand awareness? Mungkin sudah diajarkan ya. Brand awareness itu adalah
kita hanya sadar iklan itu tidak selalu harus ke arah pembelian. Jadi yang penting kita sadar bahwa produk itu ada produk baru. Itu tidak ada masalah. Karena apa? Di marketing itu penting awareness. Misalnya saya tahu ini ada produk untuk sakit kepala. Itu udah berhasil iklannya. Jadi meskipun saya nggak beli obat sakit kepala karena saya belum sakit kepala. Tapi suatu saat nanti saya sakit kepala, saya akan mengambil informasi yang ada di kepala saya untuk membeli produk merek A karena ada brand awareness ini. Itu yang penting di pemasaran. Jadi kita tidak selalu harus beli hari ini, kecuali sales promotion ya. Kalau sales promotion harus beli di hari itu. Terus selanjutnya tujuan komunikasi bisa juga image. Jadi dia membangun komunikasi tertentu tujuannya bukan awareness, tapi image. Misalnya iPhone misalnya. Jadi orang-orang sudah tahu iPhone itu seperti apa, tapi dia harus terus melakukan komunikasi pemasaran, baik itu pakai iklan, baik itu menggunakan uh, point of purchase di tokonya misalnya. Tapi tujuannya adalah membangun image-nya dia. Dan yang ketiga, bisa jadi untuk perilaku yang tadi, dia beli. Jadi tujuan komunikasi itu macam-macam. Jadi nggak cuma harus beli saja. Oke, yang selanjutnya dari komunikasi tadi dialihkan ke pesan. Misalnya saya mau membentuk image pesan. Biasanya akan beda ketika saya ingin menyuruh Anda melakukan sesuatu. Perilaku, influence behavior kan perilaku. Caranya beda pastinya. Nah, itulah pesan. Terus kemudian dari pesan tadi, kita harus mikir saluran medianya apa nih? Misal untuk membangun brand awareness, kesadaran orang-orang biar tahu, salurannya apa? Image. Misalnya saya mau membentuk ya di produk mewah. Pesannya seperti apa? Oke, pakai iklan. Iklannya seperti apa? Warnanya apa? Itu kan penting. Eh, Influencernya siapa? Artisnya siapa? Brand ambasadornya siapa? Itu penting. Pesannya seperti apa? Terus kemudian salurannya, medianya. Taruh di mana? Kalau misalnya ketika produknya produk mewah, masa taruh di eh, misalnya di billboard yang biasa misalnya, harus di billboard yang di jalan utama misalnya. Harus atau taruh di medianya eh, yang mencerminkan kalau ini adalah barang mewah. Itu juga penting. Jadi misalnya kita memasarkan mobil Mercedes-Benz itu di di mall mana, tapi mobil Avanza di mall mana. Itu yang dimaksud seperti itu. Jadi kita harus tahu salurannya apa. Terus kemudian dari saluran tadi untuk mencapai ke penerima audiensnya harus nyampe. Jadi misalnya saya eh, image produknya ini jualan image. Saya taruhnya di Grand Indonesia. Terus kemudian apakah nyampe di audiensnya bahwa brand saya ini bermutu karena eh, jualannya di Grand Indonesia, mallnya nyampe nggak? Jangan-jangan eh, yang kita targetkan tadi nggak nyampe. Bisa juga yang paling gampang dengan tujuan komunikasinya adalah untuk mempengaruhi perilaku anak muda untuk melakukan suatu perilaku tertentu misalnya. Terus kemudian pesannya, jadi pakai influencer anak-anak muda. Caranya dengan eh, ada lagu-lagu viral misalnya pesannya. Terus kemudian salurannya anak muda, oh TikTok, ya udah taruh TikTok. Kemudian kita cek apakah tadi nyampe ke anak muda, apakah TikTok itu bisa nyampe ke anak muda? Kalau bisa nyampe, berarti ada communication outcome. Ada perubahan nggak setelah dikasih pesan tadi? Kalau tidak ada perubahan, sudah disuruh, diajak, tapi nggak ada action, atau udah
promosikan, udah dikasih pesan apapun, udah dikasih lagu yang viral, tapi nggak milih misal. Berarti bisa jadi ada noise yang warna biru di sini. Noise ini apa? Ada tidak nyampe informasinya ke Anda. Jadi istilahnya gini, informasi yang bagus, misalnya Anda kuliah aja, kuliah, dosennya menginformasikan, ada yang nyambung, ada yang nggak nyambung. Ini berarti terjadi noise. Noise-nya apa? Bisa jadi dia pas memperhatikan sambil main handphone misalnya. Itu noise-nya dia. Bisa jadi pas dia memperhatikan dia mikirin mata kuliah selanjutnya. Itu juga noise. Jadi ini adalah gangguan sehingga dia tidak nyampe pesannya tadi di penerima. Itu noise. Oke, nanti pasti paham ya. Nanti saya akan kasih contoh. Kita contohkan di kasus Nike. Nike di sini Nike di sini kita bisa lihat Nike itu sebagai sumber, kemudian tujuan dari kampanyenya adalah meningkatkan motivasi dan brand image dari brand Nike itu sendiri. Pesannya pakai bahasa just do it. Kita tahu ini tagline yang sangat terkenal karena di sini bisa mencerminkan meningkatkan motivasi. Terus kemudian oke, meningkatkan motivasi dan brand image ditaruhnya di mana salurannya? Instagram, YouTube, sama billboard. Oke, sesuai. Terus kemudian gimana penerimanya? Penerimanya anak muda dan pecinta olahraga. Nyampe nggak dari Instagram, YouTube? Ternyata nyampe misalnya. Terus kemudian hasilnya apa? Konsumen merasa termotivasi. Jadi anak muda pencinta olahraga merasa termotivasi. Eh, Feedbacknya apa? Mereka likes, komen, dan share dari Instagram misalnya atau YouTube. Minimal dengan cara dia ada feedback ini, minimal pesan tadi sudah nyampe. Ketika baca suatu berita di Instagram atau di YouTube atau apapun, perilaku Anda mau like, komen, atau share, itu menunjukkan Anda memperhatikan iklan tadi, Anda memahami iklan tadi, minimal seperti itu. Jadi kalau dia nggak melakukan apa-apa, bisa jadi enggak juga ya, bisa jadi dia skip atau dia nggak ngeh itu tentang apa. Jadi ketika ada perilaku tertentu, berarti kita bisa pastikan, bukan pastikan ya, kita bisa identifikasi kalau pesan yang kita berikan tadi itu sampai ke mereka. Tapi bisa jadi terjadi noise. Noise itu gangguan yang tadi ya, yang di warna biru. Ini noise terjadi gangguan, bisa jadi banyak iklan kompetitor yang sama. Terus bisa jadi audience skip. Jadi ada iklan di skip. Terus bisa juga attention-nya pendek. Bisa jadi banyak informasi. Kemudian Anda merhatikannya sebentar, kemudian cuma likes doang, padahal nggak ngerti. Bisa juga seperti itu. Itu bisa terjadi. Nah, tapi masalahnya adalah eh, yang penting Anda paham sesuai dengan yang diinginkan oleh Nike nggak? Jangan-jangan Nike bilangnya A, tapi Anda merasanya persepsinya B. Ini berarti gagal. Gagal bisa jadi apa? Nyampe sih, feedbacknya ada, tapi noise-nya terjadi. Jadi meningkatkan motivasi, tapi ternyata eh, apa diterimanya tidak. Bukan meningkatkan motivasi, misalnya diterimanya adalah eh, apa ya, yang beda sama motivasi ya. Keren misal, keren brand image juga ya, keren misalnya. Berarti yang dilakukan ini gagal atau seperti apa bisa dijadikan feedback umpan balik ke sumber. Jadi kadang kita mau melakukan sesuatu, kita ingin meningkatkan motivasi, tapi ternyata dia mempersepsikannya hal berbeda. Meskipun positif juga, kita harus berpikir maunya seperti apa. Karena kalau mungkin di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, kita mengenal ada komunikasi pemasaran terpadu. Jadi semuanya harus ngomong hal yang sama. Misalnya iklannya motivasi,
sales promotionnya motivasi, yang lain motivasi, nggak bisa yang satu nggak motivasi, meskipun hal positif juga. Itu kan berpengaruh juga kalau kita bicara komunikasi pemasaran terpadu. Jadi semua bentuk komunikasi harus bilang yang sama. Kalau motivasi, ya semuanya harus motivasi. Bisa juga kasus yang kedua, ada Shopee Flash Sale. Di sini Shopee, kemudian pesannya dibikin seperti apa ya? Pesannya adalah 12-12. Channel media yang cocok apa ya? TikTok sama TV misalnya. Ini bisa Anda pikirkan sendiri, sesuainya yang mana? Misal TikTok nih, yang suka sale itu siapa? Oh, audiensnya TikTok, taruh di TikTok. Kemudian yang menerima adalah pembeli online. Kemudian hasilnya konsumen harus membeli produk. Karena kita bicara ini adalah sales promotion. Kalau yang ini adalah informasi ya. Ini sales promotion, sales promotion itu ada jangka waktu. Jangan lupa, iklan tidak ada jangka waktu. Kalau sales promotion, barang diskon dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Mei. Kalau tanggal 1 Juni udah nggak diskon. Berarti kita lihat keefektifannya apa. Dari tanggal 1 sampai 30 Mei ada peningkatan penjualan. Kalau nggak ada berarti gagal. Karena dia nggak mungkin beli di 1 Juni. Itu sales promotion. Tapi eh, iklan boleh. Tadi yang seperti saya bilang tadi, iklan itu yang penting brand awareness kita udah bilang kita berhasil. Meskipun saya nggak lagi beli obat sakit kepala yang saya bilang tadi karena saya belum sakit kepala, saya baru akan beli nanti pas sakit kepala. Itu sudah berhasil kalau iklan. Jadi kalau promosi penjualan, flash sale kan termasuk promosi penjualan. Dia ada jangka waktu. Ketika jangka waktunya tadi lewat, artinya dia sudah gagal. Artinya pas 12-12, pas hari itu, lihat transaksinya berapa. Transaksinya nggak meningkat, berarti eh, gagal sales promosinya. Ya, ada yang ditanyakan? Kalau ada yang tanya, langsung bisa tanya ya. Jadi kalau misalnya eh, di 12-12 ini penjualannya meningkat, artinya dia berhasil. Itu bedanya sales promotion. Nah, noise-nya biasanya apa? Terlalu banyak promo dari marketplace lain. Bisa juga ini Shopee kan. Ternyata dia pakai promo 12-12 tapi dari TikTok misalnya. Sehingga promo ini penjualannya nggak signifikan dari Shopee-nya. Nah, itu noise-nya seperti itu. Jadi bukan Shopee flash sale-nya yang gagal, tapi TikTok bikin, Tokopedia bikin juga, dan orang-orang lebih suka ke selain Shopee. Jadi bukan gagal di Shopee-nya, tapi memang terjadi noise. Nah, ini juga bisa terjadi. Jadi bukan gagal di pesannya, tapi noise-nya yang gagal. Sama seperti iklan. Iklannya udah benar, tapi terjadi noise. Jadinya orang-orang nggak paham kita iklannya apa. Nah, itu terjadi noise. Kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan. Contoh noise di sini ada clutter iklan. Jadi iklan itu terlalu banyak muncul bersamaan. Karena iklan terlalu banyak muncul bersamaan, yang terjadi kita bisa jadi bingung. Ini ngomong apa, ini ngomong apa, ini ngomong apa. Yang terjadi kita sama sekali nggak ngeh itu tentang apa semuanya. Terus yang kedua adalah bisa jadi multitasking. Anda pas kebetulan pas lihat iklan atau konten tadi sambil makan misalnya, atau sambil ngobrol sama teman, yang terjadi noise-nya terjadi. Anda nggak terlalu ngeh atau bahkan nggak ngeh, padahal lagi buka. Terus yang selanjutnya bisa notifikasi handphone. Jadi ada pesan lain melalui handphone misalnya. Anda pas lihatnya di TV atau di billboard. Anda di jalan, lagi di jalan lihat billboard, kemudian ada WA misalnya. Anda jadi lihat WA. Jadi Anda nggak ngeh billboard tadi tentang apa. Terus yang selanjutnya bisa juga lingkungan bising.
lingkungan bising itu bisa juga membuat pesan itu tidak fokus. Mungkin di antara kalian ketika Anda mengikuti perkuliahan online dengan situasi yang ramai, akan berbeda dengan Anda mengikuti ketika situasinya sedang tidak ramai. Pasti penerimaan pesannya akan berbeda. Ini contoh noise. Kita logikakan ini kalau di iklan ketika lingkungan ramai kita pasti nggak terlalu nggak. Dampak dari noise, pesan tidak dipahami, attention rendah, dan komunikasi gagal. Yang tadi kita bicara di sini ya, tujuan komunikasi. Ada salah satunya awareness, kesadaran, merek, image, atau mempengaruhi perilaku. Kita contohkan. Anda tahu ya, Maybelline. Maybelline ini mengeluarkan namanya Teddy Tint. Teddy Tint itu dia menggunakan ini apa kayak teddy bear tapi warna pink sebagai ikon dari brand ini. Jadi ini Superstay Teddy Tint. Ya, kalau ada yang nggak tahu barangnya, mungkin yang cewek tahu, yang nggak tahu barangnya bisa Anda lihat. Kemudian eh, di sini kita bisa lihat bahwa dia menggunakan teddy bear ini tujuannya untuk apa? Sebenarnya tujuannya untuk brand awareness. Namanya Teddy Tint. Pakai teddy bear pink agar apa? Orang-orang langsung ingat, langsung notice. Oh, ini brand apa ya? Eh, apa ya? Teddy Tint. Ketika lihat teddy bear ini. Jadi tujuannya adalah awareness. Jadi ketika Anda ke mall tiba-tiba lihat teddy bear pink ini, Anda tahu oh lagi promo teddy tint, Maybelline. Cuma dengan lihat teddy bear ini. Waktu itu di promonya juga ada Gojek lagi boncengin teddy bear ini rame-rame apa namanya konvoy, rame-rame boncengin teddy bear pink ketika dia mempromosikan Maybelline Superstay Teddy Tint. Nah, ini yang dimaksud adalah komunikasi dengan cara apapun, dengan cara lihat seperti ini. Anda udah halo, suara saya aman kah? Aman Ibu, terdengar. Ya, terima kasih Diva. Oke, ini ya. Jadi dia harus menggunakan kostum ini. Jadi kita bisa lihat ini menggunakan kostum, terus kemudian ini juga dia menggunakan kostum untuk mereview untuk editing dia harus pakai kostum atau pakai bando seperti ini atau pakai kostum dan pakai kostum. Selalu seperti itu. Karena apa? Brand awareness. Jadi ketika ada konten dia menggunakan kostum seperti ini, orang-orang udah nggak, oh editing. Saya mau tahu nih, oh warna lipstiknya ada apa aja. Baru dia nonton. Ketika ada review tidak menggunakan kostum seperti ini, mungkin orang-orang akan lihat di judulnya atau di ini review apa ya. Tapi dengan cara seperti ini gampang ke notice. Ini strategi kreatifnya pemasarnya. Ya, ini strategi kreatif. Jadi Anda ketika nanti melakukan pemasaran bisa menggunakan strategi-strategi seperti ini. Kreatif, kemudian gampang ke notice, bisa orang itu enggak ini produk apa dengan sekali lihat, jadi nggak usah dengerin, usah cari tahu ini captionnya apa, dia udah tahu ini adalah editing. Jadi cari yang sekreatif itu.
Yang selanjutnya, ini adalah tujuan komunikasinya adalah image. Diperhatikan. Ini adalah iklan dari BMW, mobil BMW. Ini ada anjing, kemudian ini ada kalimat seperti ini. Bisa kebaca? Ada yang bisa kasih komentar nggak? Ini maksudnya apa? Kalau tadi Tin kan saya sudah jelaskan. Kalau ini, iklan ini maksudnya apa? Ada yang paham? Yang bisa menjawab? Langsung jawab. Saya mungkin Ibu izin menjawab. Oke, siap. Ini, Naila Virus Ibu. oh ya, silakan Naila, gimana? Menurut itu kan tulisannya more power, more consumptions. Iya. Jadi gambar si anjing ini itu tuh sebelah more power, more consumptionnya kalau nggak salah tempat makanan anjing gitu ya. Terus ini Iya. kan anjingnya anjing besar yang emang apa sih namanya? eh ini sih menurut saya ini kayak interpretasi aja gitu buat BMW Ya, kalau mobilnya dia tuh walaupun apa more power kayak si anjing besar ini punya tenaga yang besar tapi apa namanya konsumsi bensinnya atau apa sih listrik atau apapun itulah iya, iya, bahan bakarnya dia iya, itu bahan bakar. sedikit. Makanya interpretasinya tuh ada anjing gede yang apa kotak makannya itu kecil gitu. Oke, terima kasih Naila. Jadi gini ya, benar tadi yang dibilang Naila, interpretasi dengan cara seperti ini. Udah tahu tenaganya besar BMW, tapi konsumsinya kecil, sedikit. Jadi kayak anjing yang makannya sedikit, tapi tenaganya tetap besar. Jadi ini harus pintar-pintar interpretasi ya. Jadi tadi kebetulan Naila tidak ada noise, jadi dia paham ini tentang apa, dan dia bisa menginterpretasikan iklan ini dengan baik. Nah, itu yang kita harus lakukan sebagai pemasar. Sekreatif mungkin, tapi kita harus memastikan konsumen tadi, audiens tadi tahu apa yang kita maksud. Jangan sampai modal seperti ini, dia image-nya beda. Apa ya? Ini BNB ini kenapa ya? Kayak anjing ya? Gitu. Nah, itu berarti eh, kesalahan kita membuat pesan. Ini berarti pesannya sudah tepat. Terima kasih, Mila. Terima kasih Ibu kesempatannya. Oke. Yang selanjutnya, ini apa? Siapa yang bisa langsung? Aku mau boleh jawab gak, Bu? Nanti silakan. Kan ini ada semut ya, dan ini ada permen dari Cupa Cup. Mungkin kalau yang aku tangkap sih, jadi si Cupa Cup ini nggak ada namanya tambahan gula buatan gitu. Jadi mungkin Cupa Cup ini apa ya, di gambarnya ini itu dipersepsikan sebagai menggunakan bahan yang alami. Itu kalau menurut aku seperti itu. Ya, jadi biasanya semut, terima kasih Andika ya, tepat ya. Jadi biasanya semut kan ngerubutin gula. Nah ini kalau Chupa Chups kan it's sugar free. Jadi tidak ada gula, makanya dihindari oleh semut. Nah dengan cara seperti ini, dengan sekreatif ini, iklan akan lebih menarik konsumen, tapi interpretasinya tepat. Itu yang kita harus lakukan sebagai pemasar. Ketika tidak ada sesuatu yang menantang, misalnya ini bebas gula, nggak menarik. Tapi dengan cara seperti ini, dengan cara BMW tadi, itu lebih menarik. Terus yang selanjutnya adalah mempengaruhi perilaku. Ini kalau ini gampang dibaca ya. Wardah itu dia mendorong orang untuk eh, brave beauty, yaitu wanita itu harus berani, artinya di sini independen dan yang lain-lain lah. Jadi mempengaruhi perilaku dengan hashtagnya. Nah, ini ketika ternyata wanita-wanita pengguna Wardah ini perilakunya berubah, berarti eh, komunikasinya, komunikasi pemasaran yang dilakukan Wardah ini berhasil. Jadi tujuan komunikasinya mempengaruhi perilaku. Ya, selanjutnya eh, saya siapkan dulu iklan ya. Nanti di iklan ini Anda pahami
apa yang ingin diubah tadi komunikasinya ini tentang apa? Dari awal ini iklannya adalah iklan eh, iPhone. Oke, ada mau nonton sekali lagi atau ada yang sudah paham ini maksudnya apa iklan ini? Kita coba sekali lagi ya. Oke, produknya iPhone bagaimana? Ibu izin menjawab, mau Oke, nyampein pendapat. ya Farid silakan. Ya, mungkin di sini yang lebih disorot itu di laki-laki yang kata tadi yang remaja itu ya. Dikira dia kayak antisosial dan sebagainya. Ternyata dia diem-diem kayak ngerekam segala momen yang dilewati oleh keluarganya. Terus kayak dia ngedit, terus dia tampilin gitu Bu, tentang segala momen yang dilewati oleh keluarganya gitu sih Bu. Oke, iya tepat ya Farid ya. Jadi gini, iklan ini muncul karena di tahun itu
ada perdebatan karena itu kan misunderstood ini, ada perdebatan di kala itu smartphone itu membuat anak-anak di zaman itu sampai zaman sekarang dianggap unsosial. Jadi ya mungkin kalian hidup di zaman sekarang ya. Kalau zaman sekarang, kalau acara misalnya Idul Fitri atau kumpul keluarga atau mungkin Natal, yang terjadi apa? Ketemu saudara tapi main handphone masing-masing. Itu adalah unsosial. Terus bisa juga sama tetangga nggak kenal. Karena apa? Sibuk main handphone. Nah, ini konsep menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh itu muncul di kala itu. Kemudian iPhone mengeluarkan iklan ini untuk apa ya? me- apa ya? Menolak anggapan tersebut dengan cara apa? Tadi, anak itu yang cowok tadi ansosial. Saudaranya main, ketemu keluarga, lagi acara, dia main handphone sendirian. Diajak ini, diajak itu, dia main handphone sendirian. Ternyata dia itu bukannya ansosial nggak berguna. Ansosial juga bisa berguna karena kalau semuanya main, yang rekam kejadian penting ini siapa? Dia akhirnya merekam semuanya menjadi suatu kenangan yang bisa ditonton untuk selamanya. Jadi sesuatu yang negatif yaitu unsocial people itu bisa juga berguna ketika Anda lakukan di waktu yang tepat. Maksudnya yang tadi ya, yang seperti tadi Farid bilang, ternyata dia itu nggak unsocial, nggak diem aja, dia bagian merekam semuanya agar bisa dikenang untuk kejadian itu. Jadi ini mematahkan pendapat bahwa unsosial itu adalah sesuatu yang negatif di kala itu. Jadi handphone membuat unsosial dan unsosial itu negatif. Dan iklan ini menciptakan image yang berbeda, menciptakan perilaku yang berbeda. Itu tadi saya bilang komunikasi bisa jadi menjadi berbeda dengan kita melakukan komunikasi yang sama. Jadi ada orang berpendapat sesuatu, kemudian kita sebagai orang marketing, kita melakukan sesuatu sehingga kita bisa bilang dengan soft bahwa itu nggak benar. Jadi kalau kita zaman sekarang cuma komen-komen, ah nggak benar, enggak, ini, nggak bakalan didengar. Tapi dengan iklan seperti ini, kita membuatnya, eh, apa ya, menciptakan anggapan baru, tapi dengan cara yang pintar. Nah, itu tugas kita sebagai pemasar. Gitu. Makasih ya Farid ya. Ibu Oke, sama-sama. ya pintar-pintar semua nih. Oke, kita lanjutkan ke slide. Selanjutnya, selanjutnya kita bicara tentang eh, komunikasi pemasaran dan arti semiotik. Kita bicara semiotik. Semiotik itu adalah ilmu yang mempelajari tanda simbol dan bagaimana makna tersebut dipahami oleh manusia. Itu namanya semiotik. Jadi, semiotik itu adalah kita melihat tanda, menafsirkan tanda, memahami makna, kemudian mempengaruhi keputusan. Jadi, ini kita melihat tanda, itu semiotik. Jadi, misalnya kalau iklan, misalnya iklan payung, nggak usah dibilang nanti kalau ada hujan Anda sedia payung, nggak usah. Anda kasih aja gambar lagi mendung, seharusnya dia bisa mikir sendiri. Nah, itu namanya semiotika. Jadi tanda atau apapun itu seharusnya konsumen itu sudah tahu itu maksudnya apa. Karena ketika iklan ataupun konten itu kan 1 atau 2 detik atau cuma sangat singkat. Ketika Anda terlalu memberikan banyak hal yang Anda nggak akan notice, tapi Anda harus berpikir bagaimana Anda cuma memberikan 1, 2, atau 3 clue, dia sudah paham. Karena Anda cuma butuh sedikit waktu, bukan butuh, Anda cuma punya sedikit waktu untuk mendapatkan perhatian dari konsumen. Jadi Anda harus pastikan 1 sampai 3 detik tadi berarti.
Jadi udah nggak zaman lagi Anda ngomong panjang lebar seperti pidato, itu nggak akan dimakan oleh konsumen zaman sekarang. Anda lakukan semiotika, satu, dua, atau tiga hal saja. Tapi yang penting mereka paham. Seperti yang tadi kita bahas di iklan-iklan tadi, itu perilaku semiotika. Jadi nggak usah banyak omong, karena mereka, audiens, orang yang merhatikan iklan kita, cuma punya sedikit waktu. Jadi nggak punya banyak waktu untuk melihat lama di iklan Anda. Kalau dia nggak punya waktu, Anda paksakan untuk kalimat terlalu banyak atau apapun terlalu banyak. Terjadi apa? Yang terjadi dia skip atau dia nggak Jadi kita harus pastikan semiotikanya tepat. Tapi ya juga harus hati-hati ya semiotika. Jangan sampai kita maunya maksudnya A, tadi anjing makannya sedikit. Kita bisa bilang bahwa eh, apa ya, wah ini kok anjing tapi makannya sedikit, berarti kemampuannya sedikit dong gitu karena dia lemes misalnya kayak gitu. Nah, seperti itu kan berarti pemahamannya bisa salah, bisa jadi semiotika kita yang kita yang kita tuangkan di iklan tadi tidak tepat. Jadi harus hati-hati juga ketika kita menggunakan semiotika. Tadi yang manfaatnya adalah kita bisa mengambil perhatian konsumen yang cuma sedikit tadi. Tapi negatifnya adalah ketika Anda tidak melakukannya dengan tepat, mereka bisa beranggapan sesuatu yang lain dibandingkan dengan yang kita mau. Kita contohkan di sini. Coca-Cola. Coca-Cola itu artinya adalah excitement, kebahagiaan, energi, sama pride. Dia pakai warna merah. Warna merah itu mengartikan kebahagiaan. Kemudian di sini ada keluarganya tertawa, pesta, musik ceria, biasanya iklan-iklannya seperti itu kan. Kebahagiaan keluarga, pasti tertawa, bahagia, atau di pesta kemudian minum Coca-Cola, atau ada musik-musik tertentu seperti musik Elo, lagunya Elo, pasti musiknya ceria. Terus kemudian karena simbol ini membangun kebahagiaan dan kebersamaan. Anda bisa lihat simbol warna merah, semangat. Jadi ketika warna merah digabungkan dengan orang tertawa, berarti itu semangat. Tapi kalau warna merah dengan orang cemberut, berarti marah. Kan kayak gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Merah harus digabung sama ketawa. Kalau merah sama cemberut, marah artinya. Nah, semiotiknya harus hati-hati. Terus yang selanjutnya, ketika logonya ikonik, seperti Coca-Cola, tampilkan. Botol klasiknya, tampilkan. Kalau memang dia seperti teh botol sosro kan, botolnya itu klasik. Sekarang ada batik-batiknya di depan, tampilkan. Kemudian ada senyum, karena ini merah. Merah harus senyum, agar menunjukkan kebahagiaan. Merah dan cemberut menunjukkan marah, merah dan ada tangan stop menunjukkan berhenti, itu akan berbeda semiotikanya. Terus yang selanjutnya kebersamaan. Ini adalah mencerminkan semiotik analisis dari Coca-Cola. Terus kemudian ketika kita bicara apa namanya Nike, Nike itu biasanya iklannya selalu atlet berkeringat, olahraga ekstrim, dia lagi loncat atau lagi nendang bola atau lagi apapun, biasanya selalu seperti itu. Karena apa? Artinya dia keberanian, motivasi, disiplin, dan kemenangan. Jangan lupa, Nike itu adalah nama Dewi Kemenangan Yunani. Jadi pasti yang dia inginkan adalah motivasi, kemenangan, keberanian. Pasti seperti itu untuk Nike. Jadi semiotiknya adalah dia tidak menjual sepatu, tapi simbol semangat. Kalau jual sepatu, Nike pasti pakai iklannya, misal ada cewek pakai dress, kemudian pakai apa namanya sneakers misalnya, pakai sepatu Nike. Tapi kan tidak seperti itu. Dia bukan jual fashion, tapi dia jual semangat. Sesuai dengan namanya, Nike adalah Dewi Kemenangan. Nah, Anda bisa perhatikan iklannya harus seperti itu. Jadi dia tidak menjual fashion. Kita bisa lihat ada logonya
mereka mempersepsikan kecepatan, slogannya just do it. Jadi dia tidak hanya menjual fashion, kemudian dia selalu pakai atlet inspirasi seperti Michael Jordan. Salah satu contohnya malah Michael Jordan itu merupakan salah satu lini dari Nike. Terus yang selanjutnya pasti dia melakukan pencahayaan. Jadi karena dia harus ada dramatis di kemenangan atau keberanian, pasti seperti itu. Terus pasti melakukan tantangan ekstrim. Itu yang dilakukan Nike. Dia tidak melakukan sesuatu yang bersifat fashion. Karena memang komunikasinya seperti itu. Nah, ini yang kita eh, yang kita tahu bahwa oke, ketika saya ingin sepatu yang untuk kegiatan olahraga, saya menggunakan Nike dari hal-hal ini. Jadi ada tadi logo, ada atlet yang berkering, atlet yang melakukan olahraga ekstrim, yang loncat dengan pencahayaan dramatis, dengan kemenangan yang diraih, itu biasanya pasti iklannya seperti itu. Dan kegiatannya pasti seperti itu. Biasanya kegiatannya lagi olahraga, lagi fitness, lagi lari, eh, influencernya juga seperti itu. Karena memang pesan yang diinginkan oleh sumbernya, oleh Nike-nya adalah seperti itu. Yang selanjutnya ada Dove. Dove itu tagline-nya adalah real beauty, real woman. Jadi dia selalu, Anda perhatikan iklannya, di iklan manapun dia selalu banyak perempuan dengan berbagai bentuk tubuh dan warna kulit. Karena real beauty, real woman. Jadi dia beranggapan beauty itu nggak selalu seperti ini. Misalnya harus rambut panjang, harus kulitnya seperti ini, harus eh, beratnya seperti ini, tingginya seperti ini. Tidak. Tapi semuanya itu beauty. Gitu, karena real woman. Jadi kecantikan alami lebih penting daripada standar sempurna. Jadi tidak ada ini harus A, B, C, D, E. Tidak ada. Nah, makanya di sini iklannya seperti ini. Eh, yang kedua adalah artinya natural beauty, self confidence yang paling penting, inclusivity berarti inclusivity itu tidak membeda-bedakan. Jadi lebih ke arah ada kekurangan itu tidak masalah seperti itu inklusif ya namanya. Jadi biasanya mereka malah ada beberapa kasus sekarang sudah mulai memakai eh, bintang-bintang iklan yang tidak seperti zaman dahulu. Misalnya kalau zaman dulu kan pasti eh, harus kurus, kulit putih misalnya, harus rambutnya seperti ini, harus panjang dan yang lain-lain. Tapi sekarang enggak. Bahkan sekarang iklan make up juga ada yang mukanya freckles, mukanya albino, itu ada juga yang digunakan seperti itu karena semua itu adalah sama. Yang penting adalah real beauty-nya ini. Jadi simbol pendukung yang lain biasanya iklannya fotonya pasti natural. Jadi nggak ada yang tiba-tiba di filter-filter, tapi mungkin ada beberapa make up atau skincare yang pakai filter, berarti mereka mengemukakan pesan yang berbeda pastinya. Terus yang selanjutnya pesan penerimaan diri dan diversity, keberagaman. Jadi penerimaan terhadap keberagaman dan tidak membeda-bedakan. Logonya merpati, kita tahu ya merpati itu simbol kepedulian. Jadi ini semuanya harus sesuai dengan real beauty. Misalnya suatu saat Dove ini menjadi sponsor dari Miss Universe misalnya. Itu menjadi nggak cocok dengan image-nya Dove itu sendiri. Karena Miss Universe sampai saat ini ya, saya nggak tahu nanti 2 tahun, 5 tahun ke depan, itu masih ada standar tertentu. Tapi jadi nggak cocok dengan Dove. Seharusnya
dia tidak akan cocok ketika Dove ini menjadi sponsor dari Miss Universe. Nah, kayak gitu. Jadi kita sebagai pemasar kita harus tahu barang kita ini ditaruh di mana. Kalau ditaruh di Miss Universe, tapi kita inti kita adalah real beauty, nggak bisa. Karena kita beranggapan semuanya itu sama. Padahal Miss Universe kan punya standar. Nah, itu kecuali nanti standarnya akan berbeda. Misal Miss Universe standarnya berbeda, ya berarti bisa jadi Dove kita, misalnya kita pemasarnya Dove, kita masuk ke sana. Tapi selama ada standar kecantikan tertentu, jangan masuk ke sana. Seperti itu. Terus yang selanjutnya adalah Marlboro. Kalau Marlboro, itu kita bisa lihat Marlboro itu selalu pakai koboi. Selalu pakai koboi ya. Selalu pakai koboi di sini. Tandanya itu koboi. Karena apa? Rokok di zaman itu, dan ini adalah produk Eropa, Amerika, Eropa, daerah seperti itu pasti tipenya adalah individualisme. Jadi laki-laki itu harus maskulin, bebas, kuat, independen. Jadi rokok itu dikaitkan dengan simbol kejantanan dan kebebasan. Sampai sekarang iklan Marlboro itu kemarin terakhir tuh vending itu udah nggak pakai kuda, tapi pakai kontainer dua, itu dia kakinya. Jadi fandom itu kaki satunya di kontainer satu, yang satu di kaki kontainer satunya, itu kontainernya jalan beriringan. Jadi sudah nggak pakai kuda, karena siapa sekarang nggak pakai kuda, tapi dia pakai kontainer, dia di atas kontainer. Tapi suara kuda, kaki kuda masih ada. Nah, itu adalah ciri dari Marlboro. Nah, ini masih cocok untuk iklan ini masih cocok untuk di Eropa sama Amerika karena maskulinitas itu cirinya adalah seperti cowboy. Tapi ketika di Asia akan berbeda ya. Nanti kita akan jelaskan tentang budaya. Di Asia itu apa? Di Asia eh, maskulin itu adalah family man. Anda lihat misalnya di drama Korea, bukan maskulin, tapi family man itu yang disukai oleh wanita Asia. Maskulin yang model seperti ini adalah disukai oleh budaya Amerika dan Eropa karena individualisme. Jadi ketika iklan ini mentah-mentah dimasukin ke Asia, bisa jadi nggak nyampe iklannya karena mereka mempunyai pandangan yang berbeda. Nanti kita akan masuk ke sesi tiga tentang uh, budaya. Selanjutnya, semiotika. Ini tentang apa semiotikanya? Ada yang bisa? Jelasinnya gini ya, ini kenapa hijau, ini kenapa ada coklatnya, ini kenapa pakai pohon, ini kenapa gambarnya seperti ini gitu, seperti tadi ada poin-poinnya. Siapa yang mau mencoba? Ibu, saya mau coba, Bu. Dinda, silakan Dinda. Iya. Jadi menurut saya ini kan kalau kita lihat dari yang hijau-hijau ini tuh bentuknya kayak paru-paru ya Ibu. Jadi dan di paru-parunya ini warna hijau sebagai pohon-pohon gitu. Dan ada yang rusak. Mungkin itu bisa diinterpretasikan kalau eh, apa ya kayak paru-paru ini tuh sebagai hijau ini sebagai paru-paru dunia gitu. Dan di sini ada lahan yang rusak. Itu mungkin bisa apa ya bisa merusak kayak paru-paru di dunia itu. Oke. Jadi WWF itu adalah badan pemerintah yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan ya. Nggak cuma lingkungan saja, termasuk hewan juga ada. Yang penting pelestarian lingkungan. Jadi bisa tanaman, bisa hewan, dan yang lain-lain. Benar tadi kata Dinda, ini kenapa kita pemasar membuatnya modelnya paru-paru. Karena paru-paru kita itu sangat tergantung dari pohon-pohon yang ada di dunia. Ketika pohon-pohon yang ada di dunia itu hilang, seperti yang tadi paru-parunya jadi rusak, ini ada coklatnya, berarti ada penebangan pohon,
Yang terjadi adalah dia merusak paru-paru dunia, sama seperti Dinda bilang tadi. Kenapa tadi bentuknya dibikin gini paru-paru? Jadi ketika Anda melakukan penebangan pohon, itu efeknya adalah ke paru-paru dunia dan akhirnya ke paru-paru kita juga. Apa yang mau kita hirup di dunia ini ketika pohon sudah tidak ada? Itu yang dimaksud. Kenapa bentuknya paru-paru? Ya, kita sebagai pemasar harus seperti itu. Kita pikirin, oh ya bentuknya harus paru-paru nih, karena paru-paru dunia harus pohon nih. Kalau pohon aja nggak pakai coklat yang ada di sini, yang ada rusak, dia nggak akan ngeh kalau ini penebangan pohon. Tapi karena ada yang keropos di sini coklat, dia baru ngeh ini adalah penebangan pohon. Jadi harus dipikirkan detail banget. Kenapa bentuknya paru-paru? Dan yang kedua, kenapa pohon? Kenapa harus ada warna coklat ini? Kenapa nggak dua-duanya hijau semua? Itu juga harus dipikirkan. Kalau dua-duanya hijau semua, dia nggak akan ngeh kalau ini terjadi penebangan pohon dan akan mengakibatkan rusaknya paru-paru dunia. Gitu ya. Semiotik harus lengkap apa namanya deskripsinya. Terima kasih Linda. Yang selanjutnya, siapa yang bisa? Ini hand wash, hand sanitizer, hand wash. Hand sanitizer merek Dettol. Ya, mungkin boleh lagi, Bu. Oke, Naila lagi, silakan Naila. Oke, ini di sini ada Dettol, terus tulisannya whose hand are you holding? Ini tuh karena kayak mungkin orang yang sangat-sangat peduli hygiene itu aware gitu ya dengan kayak apa namanya bahwa pegangan di bus terus kayak toilet ataupun fasilitas umum lainnya itu memiliki banyak bakteri. Nah, di sini si Dettol tuh pengen menyasar target orang-orang yang aware akan hal itu dan spread awareness juga sebenarnya kalau misalnya si pegangan fasilitas umum itu tuh emang kotor gitu. Makanya di sini Dettol ngenalin kayak produknya gitu di kanan bawah, makanya ada produknya dia buat ngasih tahu kayak oh ini kalau misalnya di bawahnya tuh ada tulisan Dettol Dettol Instant Hand Sanitizer kills 99% of germs on hands without she needs for water. Jadi biar orang-orang tuh sadar oh Dettol ini tuh bisa bisa mengurangi resiko resiko penyakit itulah dengan tanpa air gitu. Oke, terima kasih Naila, tepat ya. Jadi eh, kadang ketika kita tidak melakukan semiotika, kita akan sulit mencerna bahwa hal tersebut kotor. Misalnya gini, kalian nggak cuci tangan. Nggak cuci tangan artinya tangan nggak kotor ya. Tapi kan misalnya kita naik kendaraan umum. Pas kita turun emang tangan kita kotor. Enggak, kotor itu artinya ada item-item atau apa, kan nggak ada. Tapi sebenarnya kotor karena tidak terlihat. Bakteri itu kan tidak terlihat. Jadi kita butuh semiotika untuk mendeskripsikan bakteri tadi ada atau tidak kan gitu ya. Nah, seperti ini, misalnya gini aja deh, kalian nanti seharian nggak usah cuci tangan, yang penting Anda nggak main kotor-kotor ya, cuma di rumah aja atau di depan atau naik motor atau apapun, Anda pasti tangan nggak kotor. Tapi sebenarnya itu kan kotor, karena kotor nggak terlihat. Semiotika menciptakan bahwa kotor ini adalah seperti ini. Jadi kita nggak bahwa ini aslinya kotor. Padahal kalau kita lihat pakai mata, itu sebenarnya nggak kotor. Nah, kalau model seperti ini, kita bisa lihat bahwa kita itu seperti pegangan sama orang dan orang tadi kita nggak tahu habis pegang apa ketika kita di bis atau di apapun baik di tempat duduk atau dimanapun, makanya kita butuh hand sanitizer sebagai ketika turun meskipun tangan kita tidak terlihat oleh mata itu kotor oleh mata ya. Nah itu kita makanya butuh penjelasan secara semiotik untuk hal-hal yang tidak terlihat. Bahkan gini, ada kampanye cuci tangan di negara Ghana. Di negara Ghana memang dia negaranya penduduknya itu tidak suka cuci tangan. Anak-anak tidak suka cuci tangan. Dan diare terbesar di negara tersebut. Kemudian ada tim
yang datang ke sana untuk memberikan edukasi tentang cuci tangan. Apa yang terjadi? Mereka nggak peduli. Mereka bilang, "Oh, tangan saya bersih, nggak ada apa-apa." Nah, seperti itu. Jadi mereka beranggapan kotor itu ketika dia habis pegang tanah, kemudian kotor. Habis pegang lumpur, kotor. Itu baru kotor. Tapi ketika dilihat dengan mata, tangannya tidak kotor, artinya bersih. Dan dia bisa makan. Nah, itu pemahaman karena bakteri tidak terlihat. Kemudian, kampanye eh, smart kampanyenya adalah gini, mereka melakukan semiotik dengan cara dia eh, taruh warna ungu di tempat-tempat tertentu. Jadi ketika misalnya dia ke toilet, pegang tembok toilet, tangannya jadi ungu. Terus kemudian dia main main di taman, main ayunan, dikasih warna ungu. Pas habis main, tangannya jadi ungu. Nah, akhirnya anak-anak di Ghana tadi teredukasi. Dia di toilet, dia pegang temboknya, itu ada bakteri ungu tadi bakteri. Terus kemudian dia habis main ayunan di taman, tangannya nggak kotor, tapi jadi ungu, artinya kotor. Baru ungu tadi bisa dihilangkan dengan cuci tangan. Nah, itu edukasinya waktu itu seperti itu. Jadi ketika dia nggak ngeh kalau kotor itu tidak selalu harus kelihatan mata, beri warna-warna ungu tadi di berbagai tempat untuk edukasi anak-anak ya waktu itu SD. Jadi eh, dia jadi ngeh karena visual itu kelihatan mata. Oh, tangan saya jadi ungu ketika habis ayunan. Berarti pegangan ayunan tadi bakteri. Nah, itu baru ngeh seperti yang tadi Naila bilang. Jadi kita harus melakukan semiotik untuk sesuatu yang tidak terlihat sama seperti ini agar apa? Untuk memvisualisasi agar bakteri atau hal negatif tadi terlihat oleh mata, padahal dia tidak terlihat oleh mata. Nah, itu harus ada visual. Yang selanjutnya, siapa yang mau mencoba tadi? Ini Adidas. Ada yang ingin mencoba? Yang sudah jawab nggak apa-apa, jawab lagi silakan. Saya izin jawab, Ibu. Oke, Jihan silakan Jihan. Iya, kalau brand Adidas itu kan banyak imitasinya ya, Ibu. Sepatu-sepatu imitasi dari Adidas. Terus dari campaign ini, Adidas ngasih tahu kalau misalnya produk-produk yang duplikasi atau imitasi dari Adidas itu dia nggak mementingkan proteksi dari kaki penggunanya gitu. Jadi campaign ini menjelaskan kalau misalnya em, lebih baik pakai produk yang asli yang ngasih protection yang nyata dibanding beli yang misalnya harga murah atau yang fake gitu, tapi itu nggak dibuat secara benar dari segi fungsional dan kenyamanan. Itu sih, Bu. Terima kasih Jihan ya, udah tepat. Jadi gini, Adidas itu kan waktu itu kasus di sini adalah dia banyak imitasi sama seperti Nike juga banyak imitasinya. Nah, untuk meng-counter attack eh, perilaku orang beli imitasi tadi atau nggak aware dengan barang imitasi tadi adalah dengan eh, semiotika seperti ini. Jadi orang-orang jadi takut untuk beli barang palsu karena apa? Memang Adidas kan dan Nike juga untuk olahraga. Kalau Anda cedera, itu akan bermasalah buat Anda cuma karena harga murah seperti itu. Ini kan ditakut-takuti oleh cedera tadi karena apa namanya? Biasanya untuk sepatu-sepatu ini digunakan untuk kegiatan yang berat
seperti itu. Jadi dia bukan hanya fashion, tapi untuk kegiatan berat sehingga cedera, hati-hati loh. Kalau pakai barang palsu, yang terjadi adalah kaki Anda menjadi bermasalah. Jadi iklannya nggak cuma pakai plester doang, ada yang pakai perban juga ada di iklan tentang barang Adidas palsu ini. Oke, makasih ya Jihan ya. Nah, ini yang selanjutnya. Ini adalah Fresh Magazine, ini adalah majalah mode. Ada yang mau coba? Dicoba aja, nggak ada masalah. Kita diskusi. Ayo, ini majalah mode. Jadi boleh nggak, Bu? Oke, Naila silakan Naila. Naila nih dapat payung nih 3 kali, bener semua nih. Oke, gimana Naila? Oke. Fresh Magazine ini kan seperti yang kita lihat itu majalah mode dan terlihat ada 3 orang anak muda di sini ya. Jadi bisa kita asumsikan bahwa si Fresh Magazine ini memang target pasarnya itu si anak muda. Tapi sebelah kirinya ini ada nenek-nenek. Ada nenek-nenek bawa Fresh Magazine dan kelihatan gitu emang kayaknya mau mengikuti perkembangan fashion anak muda gitu. Terus di tulisan atasnya ada tulisan so what gitu loh. Kayaknya si nenek-neneknya ini tidak peduli lah ya dengan tampilan beliau gitu. Maksudnya dalam artian kayak ya udah emangnya kenapa kalau saya ikutin gaya anak muda begitu. Tapi di bawahnya Fresh Magazine ini ada tulisan baca sekarang jangan terlambat. Jadi Fresh Magazine ini kayaknya mau kasih urgency gitu buat si target pasarnya ini kayak ini tuh kita bikin buat kalian gitu loh. Ayo baca sekarang buat masa muda kalian gitu. Jangan sampai kayak si nenek-nenek ini yang baru baca Fresh Magazine pas sudah tua gitu. Ya, namanya modisnya udah telat ya, kayak orang nakalnya pas udah tua gitu. Kayak gitu ya. Seharusnya nakal pas muda, ini nakal udah tua. Istilahnya di sini eh, bisa seperti itu. Nah, ini kehebatan dari semiotika. Jadi semiotika bisa menjadi persepsi yang berbeda, tapi dua-duanya sama. Artinya jangan terlambat. Tadi seperti Naila bilang, seharusnya pas muda dia modis, tapi pas muda mungkin nggak modis karena belum baca majalah ini, jadi pas tua baca jadi modisnya telat, itu nggak cocok. Dan kedua bisa jadi ini kan nggak kelihatan nih freshnya, fresh magazine-nya, bisa jadi nih orang ini persepsi ya. Bagusnya semiotika adalah kita bisa mempersepsikan sesuatu dan itu menarik dibandingkan dengan kita sudah dikasih tahu tulisan yang jelas ini tentang apa. Bisa jadi gini, Ika, baca sekarang jangan terlambat. Bisa jadi apa namanya, dia salah baca, bukan Fresh Magazine, baca yang lain, yang terjadi dia nggak cocok dengan modelnya. Jadi istilahnya apa, nggak cocok modelnya itu. Siapa tahu ya seperti ini ya. Tadi saya berpikir beberapa step gitu ya. Bisa jadi ada orang yang bilang, oh kita harus baca Fresh Magazine biar kita bisa memadukan ketika usia segini bajunya harus seperti apa. Makanya butuh majalah mode kan gitu ya. Misal seusia saya bajunya harus seperti apa, seusia Anda harus bajunya seperti apa. Itulah butuh kita majalah mode. Kita harus memposisikan fashion yang tepat untuk kita misalnya seperti itu. Jadi eh, tapi yang paling tepat yang punya Naila tadi ya. Yang kedua ini adalah kita bisa dengan suka-suka kita mempersepsikan sesuatu tertentu, tapi tidak terlalu jauh dari tadi tujuan komunikasi tadi. Itu menjadi menyenangkan. Sama seperti Anda kalau ingat iklannya email,
itu kan menyenangkan. Kalian bisa mempersepsikan banyak hal, tapi nggak keluar dari image aslinya. Itu lebih menantang dibandingkan kita dikasih iklan yang tulisan dan jelas. Itu tidak menyenangkan. Makanya kita sebagai pemasar, perhatikan ya, kreativitas itu nomor satu. Jadi eh, kita berpikir hal yang baru, hal yang orang itu nggak bosen, bisa jadi viral, itu adalah hal penting. Ini kan kalau gini muncul sekarang bisa jadi viral. Yang selanjutnya, kita ini ya, pakai iklan lagi. Hebat loh, bisa semua loh. Senang loh, bagus. Ini anak-anak marketing yang benar. Ini, ini adalah ini adalah iklan mobil Camry. Diperhatikan apa yang ada, apa arti apa yang muncul di iklan ini. Coba sekali lagi. Oke, eh, tadi Camry itu menunjukkan tentang apa? Pengen nyampein pendapat Ibu Siapa? Farid. Farid. Oke, Farid, silakan. Mungkin kayak si ini Toyota Camry itu pengen nunjukin kalau si Toyota Camry ini bisa jadi salah satu pilihan kayak alat transportasi untuk kayak se nemeni gitu, nemeni anaknya di setiap fase kehidupannya gitu Bu. Kayak tadi kan dari ayahnya itu kan selalu nemenin anaknya kayak dari kecil terus sampai gede sampai tadi kayak udah ini ya kayak pendidikan militer atau apa di akhir-akhir gitu. Iya sih gitu sih Bu. Oke, ada yang ingin menambahkan? Itu tadi tagline-nya adalah menjadi dad, menjadi ayah atau dad itu lebih berat daripada menjadi father. Jadi artinya itu gini, ketika kita eh, jadi bapak itu nggak cuma ya udah saya punya anak selesai.
tapi bagaimana dia melindungi sampai anak tadi bisa mengambil keputusan hidup dia sendiri. Itu adalah tugas seorang ayah, bukan sekedar saya bapaknya, nggak sekedar seperti itu. Tapi tugas ayah adalah melindungi dia sampai dia bisa mengambil keputusan sendiri. Sampai tadi contohnya dia ikut wajib militer. Berarti dia sudah dewasa dan mengambil keputusan sendiri. Tapi sebelumnya, Anda bisa lihat apa yang dilakukan oleh ayahnya. Yang pertama, ketika dia main, kemudian ada sarang lebah, kemudian ayahnya yang melindungi. Ketika dia berantem sama temennya, dibully temennya, dia melindungi. Dan yang paling paling apa namanya paling berkesan adalah ketika dia di perpisahan sekolah, ya kan apa kalau di barat kan kalau perpisahan kemudian ada cewek cowok milih dansa gitu kan. Nah, anaknya ini nggak ada yang milih. Kemudian bapaknya datang buat dansa sama dia. Bayangkan kalau bapaknya nggak ada, dia kayak saya ini jelek banget ya, nggak ada yang mau sama saya seperti itu. Tapi bapaknya turun tangan di sana untuk dansa sama dia. Ingat ya tadi ya gambar-gambar. Terus kemudian pas dia sedih, hujan-hujan bapaknya yang eh, apa yang membesarkan hatinya. Yang jadi intinya bapaknya itu selalu ada ketika anak ini membutuhkan dia. Artinya dia itu melindungi. Bapaknya melindungi. Jadi ayah itu nggak cuma apa ya, kamu anak saya, tapi dia harus melindungi anaknya dengan baik. Dan artinya ini diinterpretasikan di spesifikasi dari model mobil Camry. Anda tahu Camry itu adalah keamanannya bagus karena dia mobil mewah, hampir sama seperti Volvo. Eh, yang ditonjolkan adalah keamanan. Makanya keamanan yang bagus adalah ketika kita punya ayah yang melindungi kita. Ya, kalau punya ibu kan bukan melindungi ya, ibu itu lebih ke arah teman curhat. Tapi ketika kita punya ayah, kita punya pelindung. Kan kayak gitu ya, mungkin kita seperti itu. Ayah adalah pelindung kita, ibu adalah pendukung kita. Jadi Camry ini adalah melindungi kita dari sisi keamanan suatu mobil. Jadi dari apapun keamanannya, itu menunjukkan Camry Bang. Kan mobil kan punya spesifikasi ya, misalnya kalau Mercedes lebih ke arah misalnya image kemewahan. Kalau Volvo sama seperti Camry keamanan. Terus kemudian Renault itu adalah AC-nya. Jadi semua produk itu pasti ada poin pentingnya. Jadi apa yang ditonjolkan di positioning. Kalau Anda di manajemen pemasaran tahu positioning ya. Positioningnya apa? Camry keamanan. Jadi ini menunjukkan bahwa keamanannya itu seperti seorang ayah yang melindungi anaknya dengan sepenuh hati. Nah itu yang dimaksud seperti itu. Tadi Farid juga benar ya, cuma saya sempurnakan saja. Jadi kita bisa tahu, oh tapi keamanan Camry, kemewahan Mercedes misalnya, kekuatan bahan apa hemat Mercy misalnya, kita tahu positioning. Semua produk ada positioning ya. Lifebuoy, kesehatan, lux, sabun lux, kecantikan. Nah, itu yang dimaksud positioning. Oke, yang selanjutnya kita ke slide lagi. Ini terima kasih ya partisipasinya, baik banget meskipun ini udah siang. Siang pasti sudah mulai mengantuk. Oke, yang selanjutnya. Nih, dimensi dari meaning kita lihat ada 4. Yang pertama adalah denotatif. Kita kalau mencerminkan suatu arti dari iklan, kita bisa melakukannya dengan cara fakta langsung. Misalnya,
mobil ini menempuh 100 kilometer. Nggak ada interpretasi, nggak ada apapun. Mungkin Anda pernah lihat iklan tadi kalau Camry kan bukan seperti itu ya. Ada yang contohnya nih, denotatif, biar paham. Saya ada. Ya, ini nomornya kan terus. Oke. Ya. Ini Hyundai Santa Fe, ini denotatif. Kita bisa lihat rem, terus kemudian spesifikasi, ada kamera, safety-nya, keamanan. Jadi an- jadi bisa lihat perbedaannya ya. Kalau denotatif itu iklannya atau kontennya itu langsung ke, tidak ada interpretasi emosional, jelas objektif, keamanannya seperti ini. Anak kecil nggak bisa buka sembarangan, cara ngeremnya seperti apa. Terus kemudian ada kamera belakang untuk antisipasi keamanan dan yang lain-lain. Itu denotatif. Terus kemudian ada konotatif. Ini lebih ke arah dapat diinterpretasikan secara berbeda. Ini konotatif ini lebih ke arah persepsi emosional, emosional ya. Yang seperti tadi itu lebih ke emosional. Terus kemudian ada namanya structural meaning. Kalau structural meaning di sini adalah eh, kalau misalnya ada kombinasi slogan, logo, dan visual menciptakan makna motivasi, ini adalah structural meaning. Ada 4 ya. Kalau di sini yang keempat adalah konstekstual. Makna berubah tergantung konteksnya. Kalau tas di butik mewah itu kelihatan premium, tapi tas yang sama ketika sudah didiskon itu kelihatan nggak premium lagi. Brand yang sama ditaruh di mana? Misal brand yang sama ditaruh di mall kelas 1, kemudian sudah agak diskon ditaruh di mall kelas 2, pasti persepsinya akan berbeda. Baju ditaruh di Sogo, kemudian ditaruh di Ramayana, persepsi ini pasti akan berbeda. Konstekstual meaning. Kalau struktural, dia dari berbagai hubungan simbol. Ya, ada denotatif, konotatif ini lebih ke arah emosional, struktural, hubungan antar simbol. Jadi dari berbagai hal, kemudian dia pikirkan satu makna. Konstekstual, tergantung konteksnya. Itu konstekstual. Kita contohkan ya. Kopi Starbucks. Kalau denotatif itu langsung ukurannya berapa, eh, kopinya berapa, eh, susunya berapa, misalnya itu denotatif. Konotatif, Starbucks itu modern lifestyle, konotatif, lebih ke arah emosional, kontekstual. Kalau Anda minum Starbucks di lingkungan kerja, itu menciptakan kesan profesional dan urban. Tapi kalau minumnya ketika Anda nongkrong, kesannya pasti akan berbeda. Jadi minum kopi yang sama, eh, Starbucks, ketika Anda lagi di kantor nih, minum Starbucks, kesannya profesional dan urban. Tapi ketika Anda nongkrong sama teman-teman, kesannya akan berbeda. Tongkrongan mewah misalnya.
keseruan eh, yang mewah misalnya, atau keseruan apa, akan berbeda maknanya. Ini namanya kontekstual. Oke. Yang kedua, kita bicara Apple. Kalau denotatif, ini kameranya seperti ini, tidak kelihatan banget. Konotatif, premium dan prestis. Itu konotatif persepsi berdasarkan emosional, bukan berdasarkan fakta. Terus kemudian struktural. Kita bisa lihat kalau logo Apple ditambah desainnya, ditambah iklan clean-nya, menciptakan kesan modern. Jadi ketika ada tiga hal ini, logo, desainnya, iklannya, menciptakan kesan modern. Anda bisa lihat ya, Apple, iBox, dan yang lain-lain itu desainnya pasti minimalis toko-tokonya. Jadi beda seperti misalnya kalau era phone lebih ramai warna, tapi Apple, iBox, pokoknya yang jualan Apple pasti lebih minimalis karena dia menciptakan kesan modern. Ini struktural satu, dua, tiga part jadi kesan. Ya, seperti itu. Empat hal. Terus kemudian kita keempat adalah transfer dari budaya ke objek. Dari budaya ke objek, kita mengenal bahwa kalau kita menjual sesuatu itu adalah budaya. Nilai budaya itu adalah nilai gaya hidup, simbol, emosi dalam budaya. Kemudian kita tampilkan di iklan, kemudian kita berikan ke brand, kita berikan ke konsumen. Jadi dalam iklan itu kita tidak hanya menjual produk, tapi kita menjual budaya. Misalnya Indomie, itu biasanya kita bilang Indomie seleraku, karena dia bisa menjual budaya sebenarnya. Apa ya, selera kuliner Indonesia, misalnya seperti itu. Selera kuliner Indonesia yang internasional, misalnya seperti itu. Nah, budaya tertentu dibawa ke brand, dilekatkan ke brand. Itu biasanya bisa juga terjadi. Salah satu cara yang baik. Nah, ini kita contohkan. Eh, apa kotor itu bagus, itu akan diterima dengan cara yang berbeda di berbagai negara. Misalnya, kita lihat di sini ya. Jadi konsep, jadi konsep misalnya gini, kotor itu baik. Itu ketika di Barat, di Eropa, Amerika, mungkin orang akan bisa menerima. Kalau di Indonesia, menurut Anda ya gini, di Indonesia kotor itu baik. Orang tuanya oke nggak? Terserah nih anak kotor-kotor lah, terserah main apapun, main lumpur dan yang lain-lain kotor. Karena kotor itu menciptakan kreativitas. Kalau orang tua Asia boleh nggak? Oke nggak? Menurut Anda gimana? Gimana orang tua? Kalau Asia itu anak kotor itu dianggap ibu yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau orang Eropa karena individualisme itu biasanya kotor yang penting kamu kreatif nggak apa-apa. Tapi di Indonesia tidak. Rumah kotor itu bukannya anaknya kreatif dianggapnya, tapi ibunya nggak menjawab karena kita orang Asia. Jadi iklan yang sama bisa menciptakan persepsi yang berbeda. Kita harus hati-hati di sini. Ya, kita coba lihat iklan yang berbeda. Anda harus pastikan ya, ketika Anda menjual produk, dijual dulu di mana. Meskipun Meskipun iklannya sama, Anda harus pastikan dia sesuai dengan budaya dari negara yang akan Anda tuju. Kita contohkan di sini. Ini adalah iklan untuk di Inggris. Iklan kotor itu baik.
ini kita bisa lihat bahwa eh, iklan tadi tidak mencerminkan apa-apa. Yang penting akhirnya anaknya ini kreatif selesai. Dia tidak mencerminkan apapun. Itu efektif untuk di negara Eropa. Kita berikan iklan yang sama ketika dia diterapkan untuk di negara Asia. Ini untuk negara Asia. Konsepnya sama. Konsepnya sama, bedanya apa? Semuanya tentang apa kotor itu baik. Ada yang bisa? Oke, karena waktunya terbatas jadi gini. Kalau yang di Eropa, Anda bisa menggunakan apapun yang penting ekspresi, kemudian selesai. Anda lihat di sana tentang mencucinya itu satu part kecil saja. Tapi ketika di Asia, diperhatikan di sini. Penekanan ini di akhir itu penting. Ketika dicuci bersih, berarti dia menunjukkan ibunya itu tanggung jawab. Nih, bersih, dicuci. Kalau yang tadi kan dia tidak perlu menunjukkan nyuci. Jadi tidak ada tanggung jawab seorang ibu. Tapi Asia, kotor itu ibunya berarti nggak benar. Nah ini lihat. Nih. Kemudian ini gambar. Kemudian ini dia menunjukkan bahwa bajunya jadi bersih. Kemudian hasilnya adalah apa namanya ini eh, kreativitas, prestasi. Dia bisa gambar dengan baik. Bajunya bersih, ibunya bertanggung jawab, hasilnya ada. Itu yang harus diutamakan ketika kita melakukan di negara Asia, negara Eropa. Kita di negara Eropa kita lihat nih, kotor nih, nyucinya sebentar doang, langsung nyuci. Nyucinya cuma sebentar doang. Nah, cuma ini cara mencucinya. Tidak ada hasil cucian bersih, prestasinya seperti apa, tidak ada. Karena di Eropa, dia sangat mengunggulkan yang penting kreatif. Tapi di Indonesia, Anda harus ada closingnya, harus ada closingnya di dia orang tuanya tetap bertanggung jawab, bajunya yang kotor jadi bersih, kemudian prestasinya ada. Ketika di Asia harus seperti itu. Sama seperti misalnya, kalau tadi cowboy, cowboy laki-laki yang maskulin, bebas, seenaknya, itu cocok untuk di negara Amerika dan Eropa, tapi di Indonesia mereka suka family man. Laki-laki yang tanggung jawab, sayang sama keluarga, itu akan mengena. Tapi tidak cocok untuk yang seperti itu. Jadi konsepnya harus diubah. Nah itu yang kita pasar, kita harus tahu kita pasarkan di mana, kemudian kita sesuaikan dengan pasar tersebut.
Yang selanjutnya kita lakukan figurative language. Yang pertama adalah simile. Ini biasanya ada perbandingan. Ini ada contohnya ya, Anda sudah lihat contohnya. Kemudian ada metafor. Metafor itu ada perbandingan. Ini sama seperti kalau iklannya Axe. Itu bidadari sampai jatuh dari langit untuk cowok tadi. Berarti kan wanita tercantik itu adalah bidadari dan dia sampai jatuh ke bumi itu gara-gara Axe. Itu berarti metafora. Jadi dia sampai disukai oleh wanita tercantik di dunia sama di langit misalnya. Itu metafora. Itu dia kita pakai figuratif. Terus kemudian alegori. Alegori di sini dia menggunakan karakter atau simbol. Jadi setiap warna ini mau punya karakter masing-masing. Sama seperti kalau di Indonesia itu ada teh pucuk. Teh pucuk kan ada Kiko, Kiki, Koko, yang ulat-ulatnya dia punya karakter masing-masing. Yang satu pemberani, yang satu eh, apa lucu, yang satu apa. Nah, itu berarti pakai alegori. Oh, yang model seperti ini. Jadi bisa menggunakan tiga, kalau figuratif, simile, metafor, sama alegori. Nah, tujuannya adalah dia memperkuat pesan, emotional impact, sama brand itu lebih diingat. Jadi lebih diingat gara-gara dengan tiga hal itu. Oke, yang terakhir adalah dasar perilaku dalam komunikasi pemasaran. Oh, ada bukan terakhir ya, ada dua lagi. Yang pertama adalah rasional, CPM, Consumer Processing Model. Kemudian yang kedua adalah hedonic experiential model. Kalau yang HEM ini lebih ke arah ketika Anda mengambil keputusan untuk beli barang itu karena emosional, yang CPM itu karena rasional. Contohnya kalau Anda beli komputer, ini Anda berpikir rasional. Kalau Anda beli Starbucks, itu berarti Anda berpikirnya adalah karena pengalaman, itu HEM. Nah, ini yang terakhir. Oke, William McGuire, ini tahapan pemrosesan informasi. Yang pertama adalah pemaparan. Konsumen itu terpapar oleh iklan. Kemudian ada dari terpapar, Anda misal Anda lihat, oh ada iklan. Untuk tujuan untuk menciptakan kesadaran. Kemudian Anda memperhatikan ada visual menarik, judul, dan yang lain-lain. Kemudian, oh ada pemahaman. Pemahamannya seperti apa? Pemahamannya itu harus tidak salah tafsir. Terus kemudian konsumen setuju dengan pesan. Terus kemudian menyimpan pesan dalam ingatan. Terus kemudian yang seperti saya bilang tadi, ketika saya tahu, oh obat sakit kepala adalah ini, itu udah berhasil. Tapi nanti saya baru ke tahap keenam, yaitu ketika saya sakit kepala, oh iya ya, pakai obat ini. Mengingat. Jadi nggak selalu pas saya sakit kepala saya harus cari-cari informasi. Bisa jadi saya ingat, oh iya ya, waktu itu saya lihat iklan nih, atau saya lihat ada informasi dari influencer bahwa kalau sakit kepala pakai ini misalnya. Itu berarti tahap keenam. Kemudian saya mengambil keputusan dan yang terakhir saya mengambil tindakan tertentu. Nah, ini kita eh, tahapan ini itu yang akan kita lalui ketika kita melakukan proses komunikasi dan dihubungkan dengan perilaku kita. Jadi ada 6 tahapan ini. Ya, pemaparan, papar, kemudian memperhatikan, paham, ketiga, keempat setuju dengan argumen tersebut, dengan pesan tersebut. Kemudian ketika kita menyetujui, oh ya ini masuk akal, kemudian kita ke retention. Habis retention, kemudian suatu saat kita butuh ada mengambil kembali informasi. Kemudian setelah itu mengambil keputusan, kemudian action. Ini tahapannya. Ini bisa jadi langsung di satu waktu, bisa jadi
berhenti di step 5, kemudian ke 6-nya bisa jadi waktu yang berbeda. Tapi bisa jadi langsung, bisa. Eh, materi persuasi dan perilaku konsumen, komunikasi sebagai persuasi dan perilaku konsumen. Sampai di sini, ada yang bertanya? Aman semua ya? Oke, eh, terima kasih tadi atas partisipasinya. Tadi siapa aja? Ada Naila nih 3 kali, kemudian Farid, Andika, siapa lagi tadi? Jihan ya, banyak juga. Terima kasih atas partisipasinya. Kemudian semoga kita akan bertemu di lain kesempatan. Kalau ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.